Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dharma Kita. Hari ini saya akan membacakan seminar sadari berjudul tentang mengukur risiko dalam angka, probabilitas, dampak serta implikasinya terhadap keputusan bisnis. Jadi yang pertama, apa itu expended dan tail loss? Expended loss itu artinya kerugian rata-rata yang secara rutin diperkirakan terjadi. Expected loss, tambahan kerugian di atas rata-rata yang masih mungkin terjadi. Tail loss, kejadian ekstrim di ekor distribusi dengan dampak sangat besar. Implikasi untuk perusahaan dapat dipakai tiga ini. Yang pertama, IL, dikelola lewat pricing, cadangan kerugian, dan efisiensi personal karena bersifat lebih rutin, dan kualitas penerapan manajemen risiko, sehingga IL bisa diturunkan. Kemudian ada UL, perlu buffer modal, limit risiko, dan monitoring berkala karena bisa melampaui rata-rata atau rata-rata plus atau minus satu standar deviasi tergantung dari risk appetite perusahaan. Tail loss atau TL butuh stress test, asuransi government krisis untuk kejadian ekstrim. Pun beberapa jenis-jenis risiko. Yang pertama, strategi risk, market risk, financial risk, kredit, operational risk, investment risk, reputational risk, regulatory, legal, dan compliance risk. Nah, konteks bisnis dan urgensi pendekatan terukur pemateri dapat menjelaskan karakteristik bisnis perkebunan yang dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas, variabilitas produksi, serta dinamika biaya operasional. Tantangan menjaga konsistensi pencapaian target kinerja ketika asumsi bisnis tidak sepenuhnya terrealisasi. Keterbatasan pendekatan kualitatif atau berbasis intuisi dalam menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks. Pentingnya menerjemahkan risiko ke dalam bentuk yang terukur untuk mendukung diskusi manajemen dan pengambilan keputusan. Mengingat mayoritas peserta berasal dari lingkungan perkebunan dan pengolahan hasil, contoh dan ilustrasi yang digunakan diharapkan mencerminkan karakteristik industri tersebut agar materi lebih relevan dan mudah dipahami oleh peserta. Kedua, risiko sebagai kombinasi probabilitas dan dampak materi diharapkan menjelaskan risiko sebagai kombinasi antara probabilitas terjadinya suatu peristiwa dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Kedua, perbedaan antara persepsi kemungkinan secara subjektif dan estimasi probabilitas berbasis data. Ilustrasi sederhana mengenai bagaimana peristiwa dengan probabilitas rendah namun berdampak besar tetap perlu menjadi perhatian manajemen. Hubungan konsep probabilitas dan dampak dengan kualitas pengambilan keputusan bisnis. Terakhir, qualitative risk measurement terdiri dari brainstorming, assumption analysis, interview, risk mapping, dan lain-lain. Quantitative risk measurement terdiri dari discussion risk, sensitivity analysis, probability, statistik, dan VAR. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, asisten Abling 6 Kebun Timur Regional 2 PTPN 4. Kami baru saja melakukan diskusi tentang sadar budaya dan risiko dengan tema mengukur risiko dalam angka probabilitas, dampak, serta implikasinya terhadap perusahaan. Jadi yang saya pahami, perusahaan menjadi tiga implikasi, yaitu expected loss, unexpected loss, dan tail loss. Dari yang saya pahami ketiga poin ini yang saya rangkum, yang menurut pemahaman saya adalah yang pertama, expected loss adalah kerugian atau biaya-biaya yang sudah dirancang oleh perusahaan, seperti pemeliharaan, contohnya kalau saya di perusahaan. Dan kalau untuk unexpected loss itu seperti biaya-biaya yang tidak terduga, tapi yang sudah bisa diprediksi oleh perusahaan, yang mana dari tahun ke tahun sudah ada plus minus berapa biaya tidak terduga yang akan muncul atau diperlukan untuk biaya operasional. Dan yang ketiga adalah tail loss. Tail loss ini adalah biaya yang dibutuhkan ketika memang terjadi kejadian-kejadian ekstrim seperti cuaca yang tidak terduga, krisis ekonomi, krisis internasional, itu mempengaruhi juga terhadap biaya operasional perusahaan. Jadi kegiatan untuk diskusi ini memang menyediakan saya khususnya di Afdeling, ini juga saya aplikasikan di Afdeling untuk biaya-biaya saya menjadi biaya-biaya itu apa-apa saja yang diperlukan, apa-apa saja yang perlu diprediksi. Mungkin itu saja.
Terima kasih. Saya sangat senang untuk diskusi ini. Semoga tetap dijalankan dan semoga tetap diteruskan, dikembangkan lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.